anak-anak, ketemu lagi di pelajaran matematika wajib. Nah, hari ini kita akan lanjut belajar bab baru, yaitu mengenai program linier. Jadi di program linier ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi pertidaksamaan linier dua variabel ini merupakan suatu pertidaksamaan yang memuat variabel-variabel yang berpangkat 1. Jadi bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel ini sudah Ibu tuliskan di depan. Bentuk umumnya seperti ini. AX ditambah BY lebih dari atau sama dengan C. Jadi X dan Y ini disebut variabelnya. Jadi ada dua variabel yang berpangkat 1 nih. X-nya pangkat 1, Y-nya juga pangkat 1. Ini namanya dua variabel. Dan kenapa dikatakan pertidaksamaan? Karena tanda di sini adalah lebih dari atau sama dengan. Jadi tanda di sini kemungkinan lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, bisa juga lebih dari saja, bisa juga kurang dari saja. Jadi tanda pertidaksamaan itu ada 4 tandanya ini. Itu untuk bentuk umum pertidaksamaan linier dua variabel. Dan selain itu ada sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, apa sih bedanya pertidaksamaan dengan sistem pertidaksamaan? Jadi untuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah terdiri dari lebih dari satu pertidaksamaan. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini ada dua pertidaksamaan linier dua variabel, yaitu yang pertama 4x dikurang 2y kurang dari sama dengan 5. Yang kedua pertidaksamaannya 2x ditambah 5y lebih dari sama dengan 1. Jadi kalau kedua pertidaksamaannya ini dibuat penyelesaiannya, itu namanya sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk lebih jelasnya, untuk penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kita coba ke contoh soal. Oke, kita bahas contoh soalnya. Jadi untuk contoh soal pertama, kita akan belajar menentukan dari grafik ke pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi di sini tentukan pertidaksamaan linier dua variabel yang memenuhi daerah yang diarsir berikut ini. Oke, kalian dikasih gambar koordinat, ini sumbu Y, sumbu X, terus ada garis putus-putus di sini melalui titik 6,0 dan 0,4. Jadi kalian disuruh mencari pertidaksamaan linier dua variabel yang daerahnya yang diarsirnya ini. Berarti caranya kalian harus mencari dulu persamaan garisnya. Jadi yang pertama kalian cari dulu persamaan garis. Jadi di sini kan ada sebuah garis yang melalui titik 6,0 dan 0,4. Jadi kita buat persamaan garisnya melalui 6,0 dan 0,4. Jadi dari dua titiknya ini kita cari persamaan garis yang melalui dua titik. Waktu SMP sudah diajarin nih. Jadi rumusnya adalah X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 dikurangi Y1. Ini adalah cara menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, sekarang kita punya dua titik, kita tentukan dulu. Kalian bebas nih nentuin ini X1, Y1. Berarti di sini X2, Y2. Kalau kalian sudah menentukan mana X1, Y1, X2, Y2, kita masukkan ke dalam rumus. Jadi ini X dikurangi X1-nya adalah 6. Berarti X dikurang 6 per X2-nya adalah 0. 0 dikurang X1-nya 6. Sama dengan Y.
Y dikurangi Y1-nya adalah 0 per Y2-nya 4 per 4 dikurang Y1-nya adalah 0. 4 dikurang 0. Jadi kalian tinggal sederhanain ini. X dikurang 6 per min 6 sama dengan Y dikurang 0 adalah Y per 4. Terus kalian bisa kalikan silang. Jadi ini 4 kalikan dengan X min 6. Terus min 6 kalikan dengan Y min 6Y. Kalian jabarkan 4X dikurang 24 karena 4 dikali min 6 jadinya min 24 sama dengan min 6Y. Setelah itu kalian pindah ruas yang ada variabelnya sampai bentuk umumnya seperti ini kayak tadi, AX ditambah BY sama dengan C. Biar bentuk umumnya seperti ini. Berarti kumpulin di sini 4X min 6Y-nya dipindah ke kiri jadi plus 6Y sama dengan min 24-nya pindah ke kanan jadi plus 24. Nah, coba perhatikan kalian ini. Ini adalah persamaan garis. Dan persamaan garisnya ini masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 2. Jadi kalau sama-sama dibagi 2 hasilnya 4X dibagi 2, 2X. 6Y dibagi 2, 3Y. Terus 24 dibagi 2, 12. Ya, ini udah bentuk yang paling sederhana. Oke, langkah pertama persamaan garisnya sudah kalian tentukan. Yang langkah kedua Ibu tulis di sini. Langkah kedua kalian harus menentukan tanda pertidaksamaannya, apakah lebih dari sama dengan, apakah kurang dari sama dengan, apa lebih dari saja, kurang dari saja. Kalian buat dulu 2X ditambah 3Y. Nah, ini kan namanya persamaan karena tandanya sama dengan. Jadi tanda sama dengannya kosongin dulu. Jadi 12. Jadi di sini kita menentukan tanda pertidaksamaannya apakah kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Coba perhatikan di gambar. Di gambar ini daerah yang diarsir, kalau kalian taruh pensil di sini dari hadapan kalian ya, taruh pensil di sini di garisnya ini, berarti arsirannya kalian adalah ke kanan kan? Ini ke kanan namanya dan ini ke kiri. Ternyata arsirannya adalah ke kanan. Kalau arsirannya ke kanan berarti dia lebih dari. Kalau arsirannya ke kiri berarti dia kurang dari. Nah, ini lebih dari. Nah, sekarang kita tentukan apakah dia isi sama dengan atau tidak. Kalian lihat ternyata garisnya di sini adalah putus-putus. Kalau garisnya putus-putus berarti tidak isi sama dengan. Kalau garisnya lurus ini, kalau garisnya lurus berarti isi sama dengan. Ibu buat catatan di sini. Kalau garisnya berupa garis lurus, berarti tandanya itu lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Ada tanda sama dengannya. Kalau garisnya putus-putus, berarti tandanya lebih dari atau kurang dari gitu. Terus kalau arsirnya ke kanan, berarti dia, catatan lagi, arsir ke kanan berarti dia lebih dari atau lebih dari sama dengan. Kalau arsir ke kiri itu kurang dari atau kurang dari sama dengan. Jadi kalian taruh aja pensil kalian di sini. Kalian lihat ternyata arsirannya adalah ke kanan. Arsiran ini adalah ke kanan berarti tandanya adalah lebih dari, dan karena dia putus-putus berarti tidak isi sama dengan. Jadi
Pertidaksamaan linier dua variabel yang memenuhi grafiknya ini adalah 2x ditambah 3y lebih dari 12. Oke, sampai sana paham? Oke, yang tadi adalah cara yang cukup panjang ya untuk menentukan pertidaksamaan linier dua variabel. Sekarang Ibu mau nunjukin cara yang agak cepat untuk menentukan pertidaksamaan linier dua variabel dari sebuah grafik. Oke, perhatikan soal yang sama yang tadi. Ini ada titik 6,0 dan titik 0,4. Jadi untuk menentukan pertidaksamaan linier dua variabelnya, kalian bisa menggunakan kali silang ya. Jadi di sini kan di sumbu Y-nya ada titik 0,4, nih ada garis 4, ada titik 4 di Y-nya, dan 4 ini kalikan dengan X. 4 kali X itu adalah 4X. Terus ini di sumbu X-nya ada angka 6, 6 kali Y adalah 6Y, berarti ditambah 6Y. Terus tulis dulu titik-titik di sini, titik-titik, karena kita nggak tahu tandanya apa. Di sebelah kanannya kalian tinggal kalikan ini 4 kali 6. Nah, ini kalikan 4 kali 6 adalah 24. Nah, sampai sini kalian tentukan dulu tandanya. Tandanya nentuin tanda sama kayak tadi. Arsirannya ternyata ke kanan, jadi dia lebih dari, karena dia garisnya putus-putus, tidak isi sama dengan. Jadi kalian sudah punya 4x ditambah 6y lebih dari 24. Sampai sini kalian bisa sederhanakan bentuknya, sama-sama dibagi 2. Jadi 4x-nya jadi 2x ditambah 6y dibagi 2, 3y. Tandanya lebih dari 24 dibagi 2, 12. Selesai, dapat pertidaksamaan linier dua variabelnya. Pakai cara kali cross ini ya, kali silang. Jadi yang di sumbu X kaliin ke Y, dan di sumbu Y kaliin ke X, dan hasilnya kalikan dua angka ini. Tapi hati-hati kalau misalkan grafiknya ada di sumbu negatif. Perhatikan contoh yang lain. Misalkan ada ini sumbu Y, sumbu X, terus di sini ada misalkan 3, di sini 6. Min 3 ya, di sini min 3, di sini 6. Nah, ini kalau misalkan ada grafik seperti ini, kan ini ada di sumbu X, di sumbu negatif. Berarti untuk nentuinnya pakai cara yang ini. Kalau pakai cara pertama tadi tidak ada bedanya ya, sama aja, ini min 3,0 dan ini 0,6. Tapi kalau pakai cara cross ini, hati-hati kalian di sini. Jadi kan 6 kalikan dengan X jadi 6X, kalikan dengan sumbu X-nya jadi dapat 6X. Terus min 3 kalikan dengan Y jadi min 3Y, tandanya titik-titik. Terus dikalikan min 3 kali 6 yaitu min 18. Oke, untuk tandanya ternyata ini kalau kalian taruh pensil di sini, ternyata dia arsirannya ke kiri berarti dia kurang dari, karena garisnya tidak putus-putus berarti dia kurang dari sama dengan. Nah, ini kalau misalkan bisa disederhanain berarti jadinya 2 dibagi berapa nih? Dibagi 3 ya. Kalau dibagi 3, 2x dikurang y kurang dari sama dengan min 6. Jadi itu. Jadi ingat, di sini tandanya tidak selalu plus, tergantung apa yang dikalikan. Jadi min 3 kali y min 3y. Oke, paham? Oke, Ibu berikan contoh lagi satu grafik yang modelnya seperti ini. X-nya di negatif, Y-nya juga di negatif. Kalian harus hati-hati juga menggunakan cara
yang cepat tadi. Jadi kan tadi caranya itu min 2 yang di sumbu X ini kaliin dengan Y. Di sini X, di sini Y. Berarti min 2 kalikan dengan Y, min 4 kalikan dengan X. Min 4 kalikan dengan X jadinya min 4X. Terus min 2 kalikan dengan Y jadinya min 2Y. Tandanya diamin dulu. Berarti min 2 kali min 4 jadinya 8. Karena min kali min itu plus. Jadi kalau kalian udah dapat ini, tentuin dulu tandanya. Ternyata tandanya itu ke kanan. Arsirannya ke kanan. Berarti dia lebih dari. Karena garisnya lurus atau tidak putus-putus, berarti isi tanda sama dengan. Jadi ini lebih dari sama dengan 8. Nah, kalau kalian di option tidak ada pilihan seperti ini, kalian harus ubah X-nya itu jadi positif. Jadi ini bisa kalian sederhanakan, dibagi berapa ini bisa min 4, min 2 sama 8, dibagi min 2. Nah, ingat, kalau pertidaksamaan dibagi negatif, tanda pertidaksamaan itu berubah jadi kebalik. Min 4X dibagi min 2 itu adalah 2X. Min 2Y dibagi min 2 itu adalah plus Y. Nah, tanda, kalau misalkan tandanya dibagi negatif, tandanya berubah tanda, jadi kurang dari sama dengan. 8 dibagi min 2 yaitu min 4. Berarti pertidaksamaan yang kalian punya untuk grafik di atas ini adalah 2X ditambah Y kurang dari sama dengan min 4. Ingat, di sini hati-hati. Kalau pertidaksamaan dibagi negatif, tandanya ikut berubah, jadi berlawanan. Paham? Oke, untuk contoh soal yang kedua, kita akan belajar menggambar grafik. Jadi, yang ini kita dikasih sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan disuruh gambar grafiknya seperti gimana. Tadi kalau contoh soal yang pertama kan kalian dikasih gambar, disuruh nentuin pertidaksamaannya seperti apa. Jadi ini kebalikannya. Jadi untuk contoh soal yang kedua, gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa dibilang sistem? Karena di sini ada 3 pertidaksamaan. Yang pertama ini X lebih dari sama dengan 0, yang kedua Y lebih dari sama dengan 0, dan yang ketiga itu X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini ada 3 pertidaksamaan linear dua variabel, makanya dikatakan sistem. Jadi kita mulai gambar grafiknya, kita buat dulu koordinat kartesiusnya, sumbu Y, sumbu X. Oke, untuk pertidaksamaan yang pertama yaitu X lebih dari sama dengan 0. Itu artinya ada X lebih dari sama dengan 0, itu artinya di sumbu X. Perhatikan di sumbu X. Di sumbu X ini yang lebih dari 0 itu artinya yang positif. Berarti coba kalian perhatikan, taruh pensil kalian di sumbu X. Kalau positif kan berarti ke atas. Kalau lebih dari 0 berarti ke atas. Kurang dari 0 berarti ke bawah. Karena ini lebih dari sama dengan 0 berarti dia arsirannya ke atas. Jadi kita arsir. Ini agak panjang ya, panjangin arsirannya biar kena semua. Oke. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama yaitu X lebih dari sama dengan 0. Terus pertidaksamaan yang kedua, Y lebih dari sama dengan 0, berarti ada di sumbu Y. Nah, di sumbu Y ini kalian taruh pensil, lebih dari itu artinya ke kanan, kalau kurang dari itu artinya ke kiri. Jadi karena di sini tandanya itu lebih dari sama dengan, berarti arsiran kalian harus ke kanan dari garis sumbu Y-nya ini. Kita mulai arsir. Nah, ini.
Oke, itu untuk pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang ketiga ada X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Berarti kalian harus menentukan dulu titik-titiknya. Berarti kalian bisa nih pakai bantuan kotak tabel. Ini X, ini Y. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Itu untuk menentukan titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu X berarti Y-nya yang 0. Titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya yang 0. Jadi ini harus 0, 0. Dan kalian masukin. Kalau misalkan X-nya 0 berarti Y-nya berapa? 2Y. Nah ini X plus. Ini ubah dulu jadi sama dengan X plus 2Y sama dengan 6. Berarti kalau X-nya 0, 0 ditambah 2Y sama dengan 6. Jadi 2Y sama dengan 6 dan Y sama dengan 3. Kita dapat Y-nya 3. Terus kalau misalkan ini kan yang pertama. Yang kedua, X plus 2Y sama dengan 6. Y-nya yang 0, berarti X ditambah 2 kali 0, 0 sama dengan 6. Berarti X-nya 6. Jadi di sini X-nya 6. Berarti kita punya titik 0,3 dan 6,0 nih. 0,3 dan 6,0 X, Y ya. Berarti kita gambar dari sini 0,3 letaknya di anggap sini 1, 2, 3. Di sini 3-nya. 0,3 letaknya di sini. Terus 6,0 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6. Jadi ini 6,0. Kalau udah ada 2 titiknya ini kalian tinggal hubungkan pakai penggaris nih. Ya. Hubungkan garisnya ini. Hubungkan titiknya itu jadi garis. Jadi untuk arsirannya perhatikan tandanya ini kan lebih dari sama dengan 6. Berarti kalian taruh pensilnya. Kalau lebih dari berarti ke kanan. Kalau kurang dari berarti ke kiri. Berarti karena itu lebih dari jadi arsirannya ke kanan. Nah, kalau semuanya sudah dibentuk arsirannya, pasti kalian bingung kan ini? Ternyata ruwet banget ya gambarnya arsirannya ini. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah daerah yang kena arsiran ketiga pertidaksamaan itu. Coba perhatikan, yang kena ketiga arsiran pertidaksamaan ini yang mana? Kan ini kan daerahnya ini kan. Nih daerah. Jadi Ibu di sini buat daerah penyelesaiannya atau DP. Kelihatan ini Ibu tulis DP. Daerah penyelesaian. Karena ini semua kena ketiga arsiran. Ini namanya cara mengarsir daerah yang benar. Nah, ini cara mengarsir daerah yang benar. Jadi sesuai dengan tanda ketidaksamaannya. Yang kedua ada caranya mengarsir daerah yang salah. Jadi itu lebih gampang melihatnya. Oke, untuk cara yang kedua, cara mengarsir daerah yang salah. Oke, nanti kalian bandingkan ya gambar yang pertama sama gambar yang kedua. Kalian suka ngerjain yang cara gimana? Jadi sama kayak tadi, yang pertama dulu cari X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 berarti kan ini kan. Harusnya lebih dari itu ke kanan yang benar. Tapi karena kita mau pakai arsir daerah yang salah, berarti kita arsir ke bawah. Berarti arsir yang salah nih. Ke bawah. Harusnya ke atas, jadi kita arsir ke bawah. Terus yang kedua Y lebih dari 0.
Harusnya yang benar itu arsir ke kanan, tapi kita arsir ke kiri. Kita arsir yang salah. Terus yang pertidaksamaan ketiga untuk nyari titik 0,3 sama 6,0 kan udah tadi kalian perhatikan caranya dan Ibu di sini tidak ngulang. Langsung buat garis dan itu kan tandanya lebih dari sama dengan. Harusnya diarsir ke kanan. Tapi kita arsir ke yang salahnya itu ke kiri. Jadi arsir ke kiri. Nah, perhatikan. Kalau kalian mengarsirnya daerah yang salah, berarti daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang bersih, yang tidak kena arsiran sama sekali. Berarti yang daerah yang bersih adalah ini. Ini adalah DP-nya. Jadi daerah penyelesaiannya sama aja jawabannya kayak soal yang tadi. Jadi ini cara mengarsir daerah yang salah itu untuk memudahkan kalian menggambar di buku biar nggak bingung yang mana sih ini ketiganya kena arsiran yang mana enggak gitu. Jadi ini cara mengarsir daerah yang salah, berarti grafik himpunan penyelesaiannya adalah daerah penyelesaiannya adalah ini di atas daerah DP ini daerah penyelesaian. Oke, itu cara yang kedua. Jadi kalian silahkan pilih mau pakai cara arsir daerah yang benar atau yang salah. Tapi untuk gambar-gambar yang di buku itu semua arsir daerah yang benar. Ini cara yang salah ini hanyalah untuk memudahkan kalian menentukan DP-nya kalau kalian menggambar di buku tulis. Oke, untuk contoh soal, 2 contoh soal aja Ibu berikan. Dan untuk latihan soalnya, kalian bisa kerjakan uji kompetensi 1 halaman 14 itu di nomor 2. Nomor 2 kalian kerjakan itu soal nomor 1. Nomor 2 kerjakan soal nomor 2A. Jadi 2A ini sama kayak contoh soal yang pertama. Terus yang kedua kalian kerjakan soal nomor 3A. 3A ini sama kayak contoh soal yang kedua. Oke, 2 soal saja yang Ibu berikan. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Ingat nanti dikumpulkan di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.